Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan membahas saham grup MNC ya, melanjutkan serial pemilumologi yang udah pernah kita posting sebelumnya. Grup MNC ada Pak Haritanu yang terjun langsung dalam politik praktis bersama dengan Partai Perindo. Di 2019, emiten-emiten grup MNC berjaya dengan statistik yang luar biasa, beberapa diantaranya naik lebih dari 100%. Bagaimana di 2024 kita akan bahas dari video kali ini, dan ada 3 emiten yang menurut saya di samping ada sentimen kinerjanya juga lumayan. So, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, kita lanjut ke layar monitor. Kita lanjutkan ya pembahasan serial mengenai pemilumologi, edisi membahas saham-saham yang punya afiliasi gitu ya terkait dengan momen pemilu ini. Dan kali ini yang kita bahas adalah grup MNC atau grup dari Pak Haritanu, Ketua Umum Partai Politik ya dari Perindo. Dan karena ini kontennya investasi, saya nggak terlalu banyak ngomongin politiknya ya pasti, dan saya akan fokus pada emiten-emiten yang potensial dan bagaimana histori di 2019. Seperti biasa, disclaimer on dulu bahwa ini adalah pandangan pribadi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan kita mulai dari berita yang menarik ya. Beberapa waktu yang lalu, koalisi antara Perindo dengan PDI. Kita tahu sekarang ini Perindo itu kan sedikit ya politik bukan bagian dari pemerintah. Dia bukan partai yang lolos ke Senayan ya di 2019, tapi 2024 ya dengan banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang join dari ustadz, artis, dan kini dia bergabung ke dalam koalisinya PDIP. Kayaknya kemungkinannya besar gitu ya untuk Perindo masuk ke dalam Senayan jadi bagian pemerintahan. Bahkan kemarin-kemarin sempat isu yang hot juga ya. Isunya Pak Haritanu ini akan jadi Menkominfo karena Menkominfo-nya kosong posisinya ya. Tapi sebenarnya buat apa ya kalau kayak Pak Haritanu gitu jadi Menkominfo, secara nggak butuh duit lagi ibarat ya. Secara dari sisi beliau kayaknya nggak butuh duit lagi dan nambah-nambahin kerjaan aja. Masih banyak orang lain yang mungkin bisa gitu ya menduduki posisi ini. Dan sebenarnya kalau menterinya itu adalah pengusaha, jadi kita kayak penguasa dan pengusaha ada di satu posisi yang sama, itu agak-agak rancu sebetulnya. Tapi ya it's okay juga ya karena beliau juga punya expertise, pengalaman membangun digitalisasi industri televisi itu kan udah panjang banget. Jadi mungkin itu ada knowledge yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dan hal-hal seperti ini teman-teman buat masyarakat kita, investor Indonesia gitu ya, market Indonesia itu antusiasmenya lumayan ya. Animo masyarakat ketika tokoh politik yang juga memiliki saham, memiliki perusahaan di bursa itu menggerakkan harganya sering terjadi. Saratoga, Erick Thohir ya itu banyak case lah ketika mereka masuk ke dalam politik atau mendapatkan posisi tertentu, emiten yang dimiliki ikut naik. Di grup MS sendiri itu ada banyak lini gitu ya. Kita mengenal lini media. Lini media mereka punya holding utamanya adalah BHIT gitu ya, holding utama MNC. Kemudian holding utama untuk media adalah BMTR, subholdingnya MNCN. Mereka juga punya untuk PTV dan broadband itu di IPTV. Mereka ada M-Sky gitu ya, di dalamnya ada K-Vision, hasil akuisisi, Migo, hasil akuisisi. Mereka juga punya financial service ya. Financial service ini ada BCAP ya, ada BABP ya, BABP bank digital yang ketika lagi rame bank digital harganya juga rally sekarang ini mungkin sekitar berapa ya, 75-80 mungkin ya. Mereka juga punya perusahaan yang bergerak di bidang hospitality dan entertainment recreation kali ya, yaitu KPIG di sini yang mempunyah kawasan ekonomi khusus sejak tahun 2021 yaitu di daerah Lido. Mereka punya hotel, resort, golf, Lido Lake gitu ya di situ, dan mereka juga mengelola beberapa resort dan pakaian di Jakarta. Lalu mereka juga punya subholding lagi yang bergerak di bidang energi yaitu IATA ya. IATA mereka mengelola beberapa resource untuk batu bara. Jadi secara lini usaha memang variasinya cukup besar, tetapi terbesarnya sampai saat ini adalah sektor media gitu ya, sesuai dengan ekspertisnya Pak Haritanu. Nah, yang menarik dari MNC ini sebetulnya selain faktor pemilu adalah bagaimana aksi korporasi sering dilakukan oleh emiten-emiten di grup MNC gitu ya. Kita mengenal ada akuisisi K-Vision,
pembelian Migo gitu ya. Yang mana hasil dua investasi ini buat IPTV belum terlalu memberikan efek, malah sekarang ini emitennya jadi rugi. Sebelumnya IPTV menurut saya salah satu emiten yang cukup bagus kinerjanya ya. Tapi setelah akuisisi bebannya meningkat, ternyata returnnya nggak terlalu bagus. MNC Lido ini menurut saya juga bisa kita highlight sebagai salah satu emiten yang potensial. Dia adalah kawasan ekonomi khusus gitu ya. Dan duet dengan MSIN ya. MSIN menjadi MNC Digital Entertainment, mereka bakal punya kayak apa ya, wahana-wahana entertainment yang kabarnya akan di-develop di Lido ya, di KAIK ini. Jadi ini menarik nih, duet KPIG dengan MSIN. Lalu ada wacana merger BMTR dan MNCN gitu ya. Sebelum wacana ini muncul, saya lebih condong MNCN kalau ditanya pilih mana gitu ya. Saya lebih condong MNCN karena MNCN itu sumber revenue-nya gitu ya, direct. Sama kayak ECBP dan ENDF, saya lebih suka ECBP. Tapi sejak muncul wacana merger BMTR dan MNCN, ya katanya yang akan dimajukan adalah BMTR. Jadi MNCN yang jadi nggak ada, adanya BMTR. Nah kalau itu terjadi, saat ini valuasi BMTR lebih murah daripada MNCN. Jadi itu agak membingungkan juga. Pernah saya sampaikan ini ketika membahas MNCN ya, beberapa waktu lalu. Lalu ada juga isu yang, bukan isu, aksi korporasi yang belakangan ini terjadi, yaitu pemindahan dari BIT ke MNC Sekuritas untuk sahamnya KPIG gitu. Jadi MNC ini cukup sering lah melakukan aksi-aksi korporasi, dan yang kita tahu yang sangat berhasil adalah aksi korporasinya MSIN. Ketika harganya dari 500 di bawah sampai ke 5.000 ya, di 2000 berapa ini gitu ya, MSIN naik kayak hampir 10 bagger. Nah, seringkali aksi-aksi korporasi grup MNC ini memang mendorong kenaikan harga sahamnya, tetapi tentu kita tidak bisa terlalu berspekulasi pada aksi-aksi korporasi seperti ini saja gitu ya. Kita harus memahami bisnis dari emiten tersebut gitu ya, bagaimana prospek dan lain sebagainya. Nah, di dalam video ini ada 3 teman-teman ya, emitennya grup MNC dan Pak HT ini yang menurut saya punya potensi nih untuk naik, memanfaatkan momentum-momentum yang ada saat ini, khususnya tahun pemilu dan lain sebagainya. Pertama, ya pasti ya, nggak lain dan nggak bukan adalah MNCN gitu ya. Kenapa MNCN ini masuk di dalam list potensial ini? Pertama adalah kita lihat opportunity-nya dulu, bahwa pendapatan lonjakan iklan di tahun politik itu sesuatu yang menurut saya kemungkinan besar akan terjadi gitu ya. Kita nggak bisa ngomong pasti, tapi kemungkinannya besar sekali. Kenapa? Karena MNCN itu memegang market share televisi nasional itu terbesar sampai saat ini gitu ya, mengungguli grup MTEK, SMA dan lain sebagainya. Jadi iklan-iklan itu politik pasti akan berbondong-bondong datang ke MNC, baik iklan partainya, iklan capresnya, dan lain-lain lah. Itu akan banyak berseliweran di situ, termasuk iklannya Perindo sendiri gitu ya. Yang mana kalau iklan Perindo tetap juga harus ada duit yang masuk, nggak bisa karena partainya Pak HT gratis iklan, nggak akan seperti itu. Jadi pasti pengelolanya profesional, sehingga iklan-iklan ini akan berdampak pada kenaikan kinerja tahun 2019 ya. Dan di tahun 2019 MNCN itu laba bersihnya naik 46% gitu ya. Apalagi yang menjadi sentimen saat ini adalah isu merger dengan BMTR. Meskipun menurut saya ini lebih menguntungkan BMTR secara kinerja gitu dan keuangan, MNCN itu perusahaan yang sehat gitu ya, sehat. Dalam artian ROE-nya masih cenderung bagus, hutangnya nggak ada, kemudian secara EV to EBITDA juga masih sangat menarik, net profit marginnya juga bagus, 25%, saldo dan kas labanya bagus. Meskipun dengan saldo laba yang sebesar ini, dividen yang diberikan kepada investor itu kecil, bahkan makin tahun makin turun. Nah, saya nggak ngerti nih apa strategi manajemen di balik ini gitu ya. Padahal saldo labanya sudah cukup besar, tapi dividennya makin menurun dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita ngomongin valuasi, MNCN juga dalam valuasi yang cukup menarik juga gitu ya. BV-nya terendah 10 tahun terakhir ini di 0,52. Strong under value di dalam PI 5 tahunan. Fair price-nya berapa Bang? Kalau menurut saya, MNCN itu di 1.200. Jadi kalau di harga sekarang, hampir beggar gitu ya. Hampir beggar. Dari sisi kinerja, baik-baik aja kok ya MNCN. Waktu kuartal 4 muncul sebuah pertanyaan gitu dari beberapa temen. Wah, MNCN ini setelah pindah ke TV digital bakal drop di kinerjanya. Saya bilang, TV digital itu mempengaruhi sebagian kecil gitu ya. Dan bahkan itu perpindahannya masih di Jakarta. Jadi ini lebih ke disaster dan
validasinya di kuartal 1 2023. Ternyata benar, kuartal 1 2023 pendapatan iklan MNCN udah balik lagi tuh, sudah normal. Jadi secara kinerja baik-baik aja dan valuasinya bisa dikatakan menarik ya, terendah dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita bicara tahun politik, bahkan di tahun 2019, tahun politik yang periode sebelumnya, saham MNCN ini naik 160-an% gitu ya. Ini adalah saya mengukur di chart dari titik mulai 2019 sampai peak tertingginya gitu ya. Jadi kurang lebih di sekitar 160%. Nah, ini untuk MNCN ya. Yang kedua ada BMTR ya, dan BMTR ini sebenarnya secara kinerja dia harus mendapatkan bagian dari MNCN gitu ya. Makanya kalau kita lihat di sini sebagai holding tentunya dia lebih kecil. Kalau kita lihat dari sisi ROE dia lebih kecil, DER-nya juga lebih ada hutangnya ketimbang MNCN, EV/EBITDA-nya lebih besar dan NPM-nya juga lebih kecil ya, 10% berbanding 25%. Sisi kas dan saldo laba mirip-mirip gitu ya. Beda sedikit lah, ini 12 dengan 17 triliun di MNCN gitu ya. Kalau kita lihat opportunity-nya BMTR ini kenapa? Sebelum wacana dengan MNCN, saya lebih suka MNCN gitu ya. Tapi ketika merger dengan MNCN dan yang diutamakan adalah BMTR, saat ini valuasi BMTR lebih murah gitu daripada MNCN. Jadi daripada kita beli MNCN-nya, ya lebih baik BMTR-nya, toh nanti jadi satu, semua akan dikonsolidasikan ke BMTR dan hanya BMTR yang di depan. Kalau jadi seperti itu gitu ya. Kalau kita ngomongin dari sisi valuasi, ya valuasinya si BMTR ini lebih murah. Dia 0,4 kali PBV dan book value per share-nya 920. Harga sekarang, kalau nggak salah kemarin sempat naik tinggi 350. Jadi masih ada 2 kali bigger lagi. Kalau BMTR ini kembali ke PBV 1 kalinya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi historical mean PE-nya, kita ngelihat bahwa sekarang ini sebenarnya BMTR sudah ada di area yang fair price ya. Tapi kalau kita lihat memang ke belakang earningnya si BMTR itu sebenarnya ya nggak kemana-mana ya dari earningnya. Makanya dia pair-nya juga di situ-situ aja. Bahkan dengan kenaikan harga sahamnya di 350 sudah masuk ke area min BI-nya dia gitu. Jadi memang kalau nanti dikonsolidasikan dengan MNCN ini bisa berubah pasti karena earningnya bakal menyatu di BMTR. Nah, kalau ngomongin dari opportunity pemilu di 2019, BMTR sendiri naiknya tidak sekencang MNCN gitu ya. Jadi naik tapi tidak sekencang MNCN. Yang ketiga yang menurut saya juga potensial ya adalah KPIG ya, KPIG ini MNC Lane yang mengelola kawasan ekonomi khusus KEK di Lido. Dia mengelola hotel, resort dan golf ya. Saat Lebaran saya jalan-jalan ya, main nginep di sana. Dan ngelihat pembangunan yang sedemikian banyak ya, perluasan hotel dan resort, lalu di area masuk lagi itu ada pembangunan yang masih banyak. Saya nggak tahu itu pembangunan apa aja, yang pasti ada pengembangan hotel dan resortnya. Tapi yang dengar adalah pembangunan area entertainment digital, wahana-wahana digital dengan MSIN, yaitu duet yang menurut saya bakal menarik ya, Kenapa kan dari sisi MSIN akan menguntungkan, dari sisi KPIG sebagai pengelola lahan gitu ya, dia juga akan diuntungkan dan ini bisa meningkatkan kinerja KPIG ke depannya. Kinerja KPIG itu juga ada tanda-tanda membaik ya di tahun ini ya, di kuartal 1 2023 labanya naik 128%, meskipun ROE-nya kecil tapi perusahaan ini DER-nya juga kecil juga gitu ya. NPM-nya 80%, tapi kalau kita ngomongin EV to EBITDA jauh banget karena EV-nya dia sebenarnya 10 triliunan ya. Perusahaan dengan EV 10 triliunan labanya baru di 200 miliaran kalau nggak salah. Jadi memang kalau kita ngelihat kemampuan menghasilkan laba masih kecil. Tapi secara saldo kas ini kayaknya salah. Nanti teman-teman bisa update sendiri ya. Ini kayaknya masih punyanya BMTR. Tapi secara kinerja dan opportunity menurut saya KPIG juga cukup menarik. Dan dari si valuasi PBV-nya masih 0,25 ya, masih kecil. Ini masih dalam kategori yang under value, bahkan dekat-dekat dengan strong under value. Dengan book value per share-nya di 290. Jadi dengan harga sekarang 71 perak sampai ke 290 itu bisa berapa tuh? Lebih dari 2 kali bigger ya untuk KPIG ini. Dan potensinya KPIG ini semakin ramai dengan peningkatan daerah pariwisata ya. Orang-orang sudah mulai bebas beraktivitas kembali, banyak mendapatkan kunjungan, dan nanti kalau misalkan duet dengan MSIN-nya terbentuk bisa menimbulkan efek yang lebih ramai lagi untuk kunjungan-kunjungan ke daerah Lido. Nah,
banyak saham yang lain saya coba ringkas cepat karena nggak akan semuanya bisa di sini gitu ya. Kalau ngomongin yang BHIT, BIT ini holding, secara subjektif saya nggak terlalu suka karena ini menggabungkan seluruh kinerja dari MNCN. Saya lebih suka yang to the point aja, mana saham yang memberikan revenue gitu ya. BAPP meskipun ini bank digital belum perform, tetapi menurut saya BAPP ini yang paling fair saat ini ya. Bank digital tuh harganya mahal-mahal, tapi BAPP itu masih di bawah 1 kali PBV, dan BAPP itu bakal menurut saya itu harusnya bisa menjadi portofolio finansial yang bagus dari grup MNC karena sejauh ini mereka belum punya. Kalau sampai ini dibesarkan menurut saya masuk akal gitu ya idenya. Yang ketiga ada MSIN. MSIN sudah naik signifikan ya over value saat dia aksi korporasi, jadi skip karena terlalu mahal. Kalau IPTV sebenarnya histori kerjanya cukup bagus sebelum 2020, tetapi setelah akuisisi beberapa seperti Migo, kemudian akuisisi Kvision, ada Cameo Project dan lain-lain ya, kinerjanya malah tidak naik dan malah menjadi beban. Jadi menurut saya IPTV juga kita bisa abaikan dulu. Itulah sebabnya hanya 3 emiten yang menurut saya punya potensi baik secara momentum maupun sentimen yang mendekati pemilu ini punya kesempatan untuk lanjut naik gitu ya. Dan secara histori di 2019 kita bisa katakan emiten grup MNC itu pesta ya. Pesta di tahun 2019. Pestanya apa? MNCN naik 160%, BMTR 76%, IPTV 180% ya. BCAP 90%, BHIT 90%. Yang terkecil itu MSIN saat itu ya, 10%. Jadi emiten grup HT ini benar-benar pesta pora lah 2019, kenaikannya signifikan gitu ya. Ada dua yang 100%, 3 malah ya 100%-an, dan ada yang mendekati Beger, BCAP dan BHIT itu juga naiknya cukup signifikan. Nah, apakah 2024 akan terulang kembali? Belum tentu ya, karena mencocokkan seperti itu kan kesannya sangat spekulasi. Jadi kita janganlah ya melakukan hal seperti itu karena itu sangat spekulasi, menganggap bahwa 2019 akan terjadi juga di 2024. Tetapi kalau kita bicara mengenai animo investor ya, masyarakat ketika ada tokoh pengusaha yang masuk ke politik itu biasanya animonya cukup bagus gitu ya. Beberapa case yang ke belakang seperti kata dia, Saratoga, Erick Thohir dengan Mari dan Abahnya itu mendapatkan respon positif dari market. Dan terlepas itu, MNCN, BMTR, dan KPIG adalah 3 emiten yang saat ini menurut saya kinerjanya bagus ya, cukup masuk akal untuk kita bisa masuk dan memanfaatkan sentimen-sentimen yang kemungkinan menghampiri ya ketika momen-momen tadi terjadi. Dan kalau teman-teman suka yang high risk, kalian juga boleh pelajari lebih lanjut mengenai BABP. Tapi sekali lagi BABP ini secara kinerja belum perform, jadi kalian harus benar-benar menghitung resikonya. Dan terakhir, apakah 2019 dengan 2024 akan sama? Ya, biarlah waktu yang menjawab ya. Saya tetap mendorong teman-teman jangan terlalu berspekulasi bahwa wah 2019 emiten MNC pesta kita beli aja rata semuanya grup MNC. Wah, nanti kalau ternyata tidak sesuai skenario, investasi kita berantakan. So, tetap lakukan analisa dengan baik dan jangan terlalu berspekulasi terhadap kinerja masa lalu yang sifatnya spekulatif seperti momen-momen pemilu. Sampai ketemu di next video guys. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. See you in the next video. God bless you. Bye-bye.